Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deski Sari Fitri Ananda dengan 5,5 11.32.80 dari Praktikum Big Data dan AI angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat akun video dari Praktikum Big Data yang berjudul pada materi integrasi GEE dan Jupyter Python. Jadi sebelum masuk ke pengolahan, mungkin saya akan menjelaskan mengenai integrasi Google Ads Engine atau GEE dengan Jupyter Python, yang dimana ini tuh memungkinkan untuk kita dapat mengakses atau menganalisis data geospasial itu dari platform GEE dengan menggunakan bahasa pemrograman Python di dalam Jupyter Notebook atau di Google Colab. GEE itu sendiri kan menyediakan akses dari berbagai dataset satelit seperti Landsat, Sentinel, Marine Copernicus, dan lain-lainnya. Yang dimana kemampuan pemrosesan data besar yang memungkinkan kita untuk menganalisis lebih cepat, lebih efisien dibandingkan pemrosesan lokal. Dengan mengintegrasikan GEE ke dalam Jupyter ini, kita dapat melakukan visualisasi peta yang interaktif menggunakan pustaka seperti Google Maps dan Pelium, serta kita dapat memanfaatkan pustaka Python seperti NumPy dan lain-lainnya untuk analisis yang lainnya. Jadi tujuannya itu kita dapat memahami dan melakukan autentikasi ke Google Ads Engine menggunakan dasar pemrograman Python serta menginisiasi menginisialisasi GEE untuk digunakan dalam analisis data geospasial, serta kita dapat mengakses serta menampilkan data-data citra satelit dari koleksi GEE seperti Landsat, Papan, Sentinel-2 dan memahami struktur metadata yang terkait dengan dataset tersebut. Dan juga kita itu bisa mengakses data Marine Copernicus. Langsung saja di sini kita masuk ke pengolahan datanya. Jadi di sini kita menggunakan Google Colab, di mana kita langsung saja membuka Google Colab di eh, Chrome atau Google masing-masing. Lalu di sini kita akan langsung disambungkan ke Google Drive. Jadi apapun yang kita buka itu akan langsung tersimpan di Google Drive akun kita. Jadi sebelumnya itu saya juga sudah membuka kode editor pada Google Ads Engine dan di sini sudah membuat project di mana nama project saya itu Big Data ini. Dan di sini udah saya buka Google Ads Engine dan sudah membuat akun register dengan non komersial. Lalu selanjutnya kita langsung saja membuat script yang pertama itu import EE Authenticate, yang dimana ini tuh berfungsi untuk menyambungkan Google Colab kita terhadap ke Ads Engine-nya. Selanjutnya itu ada EE ini initialize, yang dimana ini kita memasukkan nama project kita di GEE tadi. Nah, jadi di sini kita itu inisialisasi Google Colab ini ke project Google Ads Engine. Jadi di sini kita menginisialisasi project Google Ads Engine ke dalam Google Colab kita. Jadi kita sebelum itu harus ada project Google Ads Engine terlebih dahulu. Nah, ini merupakan salah satu contoh script yang dimana kita itu akan membaca atau menampilkan informasi dari metadata. Contohnya itu data Landsat 8 pada GEE. Jadi di sini kita langsung saja masukkan datasetnya dengan script EE Image Collection Landsat. Lalu di sini kita akan klik script print dataset get info. Jadi kita akan menampilkan info dari data Landsat yang tersedia dari GEE. Lalu di sini langsung aja kita run, maka hasilnya itu akan seperti ini. Jadi ada tipe image band. Jadi untuk uh, bandnya itu di band 1, tipenya itu ada pixel, float, dan lain-lainnya. Data-datanya akan keluar semua. Nah, selanjutnya ada fungsi yang namanya itu GE Map. Nah, di sini itu fungsinya itu untuk membuat map atau membuat peta interaktif yang bisa di zoom out dan zoom in serta berbagai fitur seperti di Google Ads Engine kita bisa tampilkan di eh, Google Colab ini dengan bahasa Python. Jadi itu menggunakan di map. Nah, seperti pada contoh ini saya akan menampilkan peta interaktif hasil dari data Landsat 8 yang ditambahkan di dalam peta Gmap ini.
Lalu di sini kita juga bisa memberikan parameternya itu ada warnanya seperti warna bandnya itu 432 atau RGB. Lalu ada minimal maksimal zoom dan di sini kita buat juga script add layer Landsat 8-nya itu ke dalam map. Dan ini menampilkan petanya, maka hasilnya itu akan seperti ini kalau di run. Jadi dia menghasilkan seperti di Google App Engine, hasil data Landsat. Nah, seperti yang kata saya, petanya itu interaktif dan bisa di banyak ininya juga banyak fitur-fitur yang bisa diklik maksudnya. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada contoh script yang dimana itu berfungsi untuk processing data Sentinel. Jadi kita itu akan membuat script pertama itu dev Sentinel 2 mask yang dimana kita akan memasking data Sentinel atau memasking wilayah yang menurut kita itu bebas dari awan yang cocok untuk data kita. Jadi dia akan mengemasking daerah yang tidak berawan dan bayangan awan seperti itu. Lalu di sini kita bisa menggabungkan mask. Kedua mask tersebut itu menggunakan return image, update mask, cloud mask, and virus mask. Jadi kita gabungin dua hasil masking yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya, sebelum itu kita harus juga membuat daerah penelitian batasan atau ROI di mana itu akan membatasi wilayah penelitian kita. Misalkan saya akan mengambil pada wilayah pesisir barat Sumatera, maka masukkan koordinat-koordinat untuk di wilayah tersebut. Jadi ini untuk membatasi. Nah, selanjutnya itu kita akan memanggil koleksi data Sentinel-2 dari GEE itu menggunakan script begini. Ini kita menggunakan Sentinel-2. Lalu di sini, karena di sini merupakan saya memberikan contoh untuk Sentinel-2 itu pengolahan mangrove. Jadi di sini kita menggunakan band merah dan band near, band 4, band 5, band 6, dan band 8. Lalu di sini kita menggunakan algoritma NDVI yang dimana untuk memisahkan eh, yang bisa memisahkan itu vegetasi. Lalu di sini kita kan menggunakan band merah dan band near. Lalu di sini juga kita ada menggunakan modified red edge simple ratio. Lalu berikut scriptnya. Lalu di sini kita juga menggunakan index NDVI, DVI. Lalu di sini juga kita irachi yang dimana menggunakan band near, band merah. Lalu SRE. Lalu kita juga menghitung indeks klorofilnya. Lalu di sini ada total dari rasio vegetasi vegetasi indeksnya atau TRVI serta kita menambahkan indeks vegetasi koleksi citra. Nah, seperti sebelumnya tadi kita menggunakan script Gmap untuk menampilkan visualisasi peta pada wilayah yang kita mau lihat tutupan mangrove-nya, kerapatan mangrove-nya. Di sini kita untuk memasukkan itu kita masukkan band-bandnya, lalu kita masukkan map at layer itu data sentinel dan indeks-indeksnya tadi. Ini kita juga bisa membuat palet warna untuk NDVI seperti color palette itu di warna-warna berikut. Lalu di sini juga kita tambahkan untuk layar-layar atau layer yang akan ditampilkan nanti. Jadi di sini ada layer NDVI, MRE, DVI, Erase, dan lain-lainnya. Lalu di sini kita langsung saja tampilkan peta. Lalu langsung aja kita klik run. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi berikut untuk wilayah yang kita kaji tutupan mangrove-nya. Jadi di sini itu juga kita bisa lihat untuk layar-layarnya itu hmm, ada DVI, ada Insit, RPI, dan lain-lainnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada contoh untuk mengekspor data hasil peta ini dalam bentuk TIFF itu ke Google Drive. Jadi kita bisa menggunakan script batch export image to drive, image sama dengan Sentinel-2 with index description, index Sentinel-2 index dengan folder. Ini merupakan folder G Drive yang kita miliki. Nah, jadi dengan format GeoTIFF dan print ekspor ke Google Drive dimulai.
Jadi kalau dia udah mengekspor, dia bakal keluar hasilnya setelah di run itu ekspor ke Google Drive bulan. Nah, setelah itu kita masuk ke eh, untuk membuat hasil tersebut itu dalam bentuk grafik batang. Kita juga bisa menggunakan inisialisasi GEE, lalu kita memasukkan wilayahnya, koordinatnya, lalu data sentinelnya, serta band-bandnya, indeks vegetasinya, seperti yang tadi. Lalu kita menggunakan data statistik rata-rata dengan menggunakan nilai rata-rata per bulan dari tutupannya. Lalu kita akan mengkonversi itu menggunakan Pandas, library Pandas. Jadi sebelum itu kita harus mengunduh library juga. Lalu di sini kita langsung aja menampilkan grafik batang. Itu ada grafiknya, ukurannya segini, lalu ada barnya, ada indeks, nilai, dan warna-warna juga bisa kita tentuin, dan juga bisa labelnya atau kata-katanya, serta kita juga bisa untuk yang bagian Y itu nilai rata-rata, dan di sini juga bisa kita ubah. Lalu kalau kita run, hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk NDVI nilai rata-ratanya segini, IRC begini, TRVI begini. Jadi kita bisa menampilkan grafik batang juga. Nah, selanjutnya masuk ke integrasi ke Merin Copernicus atau data Merin Copernicus. Kalau tadi kan ke GPE dan data Landsat atau Sentinel, sekarang kita menggunakan data Merin Copernicus. Jadi sebelumnya kita harus menginstal dulu library XRI, lalu menginstal library NumPy, lalu setelah itu kita harus menginstal eh, library Copernicus Merin. Setelah itu kita harus membuat akun atau login ke akun Merin Copernicus. Nah, jadi seperti ini kita langsung saja login di bagian register ini, lalu kita langsung membuat akun. Karena di sini saya sudah membuat akun, jadi langsung saja setelah berjalan pip install Copernicus Merin ini, jika hasilnya berhasil, dan setelah itu kita membuat script untuk import Copernicus Merin. Di sini itu kita memasukkan nama password, nama username-nya atau akun Gmail dengan masukkan juga password Merin Copernicus kita. Setelah itu, jika kita sudah benar-benar registrasi dan membuat akun, maka akan keluar hasilnya seperti ini atau true. Nah, jadi begini. Nah, selanjutnya itu kita bisa langsung ke untuk mengimport data dari Merin Copernicus itu ke Google Drive kita. Jadi, seperti yang kita tahu, data fisik lautan itu kan besar, apalagi dalam jangka tahun yang banyak. Jadi, dengan Google Python ini, bahasa pemrograman ini, kita bisa mengunduh data dari Marine Copernicus itu dan langsung bisa tersimpan di Google Drive kita tanpa harus kita mendownload satu-satu. Jadi, kita hanya menggunakan bahasa pemrograman ini saja. Seperti contohnya itu, di sini kita menggunakan script from Google Colab Import Drive, yang di mana di sini kita Copernicus Meridian subset ini merupakan data yang akan kita unduh dari Meridian Copernicus. Untuk melihatnya ini kita bisa melihat di website Copernicus Meridian atau Meridian Copernicus. Dan di sini itu yang saya unduh itu merupakan data arus wilayah Indonesia. Nah, jadi di sini untuk data setnya itu ini. Nah, jadi untuk variabel yang saya gunakan itu yang ini ada ini, lalu kita masukkan juga minimum longitude, maksimum longitude, minimum latitude, dan maksimum latitudenya sesuai wilayah kajian kita. Dan ini start date time ini itu maksudnya data yang kita ambil itu mau pada tanggal, bulan, tahun berapa, sampai kapan. Lalu ini juga minimum dan maksimum kedalamannya. Lalu di sini pada output file name kita masukkan eh, nama atau output file pada Google Drive nanti itu kita memasukkan namanya apa. Dan di sini itu output direktornya itu kita masukkan folder yang sudah kita buat di Google Drive kita. Seperti ini, saya membuatnya folder ini. Lalu langsung saja kita run. Apabila kita sudah run dan hasilnya keluar seperti ini, maka hasilnya itu akan langsung terdownload di Google Drive seperti contohnya ini. Nah, jadi ini merupakan
hasil dari pengunduhan data dari Medan Kepenkus harus Indonesia. Jadi kita langsung masuk ke Google Drive tanpa harus kita masuk satu-satu gitu. Karena kan datanya besar dan lumayan lama unduhnya. Jadi kalau di Google Python ini kita bisa langsung saja untuk mengefisiensi waktu dan penyimpanan. Jadi sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.